Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara, tim nasional Indonesia akhirnya meraih kemenangan perdana di putaran ketiga menjamu tim nasional Arab Saudi. Pasukan Garuda menang dengan skor cukup meyakinkan 2-0. Hasil ini bawa Indonesia ke peringkat ketiga klasemen sementara grup C dengan 6 poin. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Selasa malam, Indonesia yang didukung ribuan pendukungnya langsung tampil menyerang saat menjamu Arab Saudi. Namun kebuntuan Indonesia baru terpecahkan pada menit ke-32. Lewat skema serangan balik cepat, kerjasama dengan Ragnar Ortmangun berhasil disempurnakan oleh sepakan Marcelino Ferdinand. Skor 1-0 untuk Indonesia tidak berubah hingga turun minum. Balik dari kamar ganti, Marcelino berhasil membawa Indonesia unggul 2-0 menit ke-57. Mengandalkan serangan balik cepat, Dino kembali menaklukkan kiper Ahmed Al-Kassar. Tensi permainan semakin meninggi. Bahkan pasukan Garuda harus bermain dengan 10 pemain menit ke-89 usai Justin Hübner menerima kartu kuning kedua. Skor 2-0 tidak berubah hingga laga usai. Tambahan 3 poin membuat Indonesia perlebar asa ke Piala Dunia 2026 setelah naik ke urutan ketiga klasemen grup C dengan 1 kemenangan, 2 kalah, dan 3 kali imbang. Kini Indonesia masih memiliki 4 pertandingan lagi di grup C. Selain itu, kemenangan ini juga memutus 15 laga tanpa kemenangan Indonesia saat menghadapi Arab Saudi. Atas hasil kemenangan lawan Arab Saudi, pelatih timnas Sinteyong berterima kasih pada pemain dan para fans. Sinteyong mengaku pemain sudah maksimal dan menerapkan apa yang telah dipersiapkannya. 우리 선수들한테 감사하고 오늘만큼은 진짜 우리 선수들이 원팀이 돼서 너무 잘 해주지 않았나. 모든 것은 사실은 우리 선수들한테 돌리고 싶고요. 하나 더는 우리 인도네시아 축구 팬들이 그리고 국민들이 진짜 한마음 한뜻이 돼서 응원해 주는 것이 너무 감사하고 우리 선수들한테 상당히 힘이 되지 않았나 생각합니다. 실질적으로 오늘 경기에 있어서 오늘 우리가 준비했던 플레이를 거의 선수들이 완벽하게 해줬다고 생각이 들고 처음에 우리가 찬스에서 넣었으면 훨씬 더 많은 골을 우리가 가져가면서 쉽게 경기 가져가지 않았겠나. 그만큼 우리 선수들이 잘했다고 저는 표현하고 싶습니다. 오늘 너무 고맙고 이렇게 와주셔서 너무 감사합니다. Persaingan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin sengit setelah Bahrain berhasil menahan imbang Australia 2-2 pada Rabu dini hari. Jepang masih memimpin dengan 16 poin, disusul Australia dengan 7 poin. Sedangkan Indonesia, Arab Saudi, Tiongkok, dan Bahrain sama-sama mengumpulkan 6 poin. Ini menjadikan 5 tim masih berpeluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2025 menemani Jepang sebagai pemuncak grup. Timnas Indonesia memiliki sisa 4 pertandingan lagi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Indonesia akan menjalani laga tandang melawan Australia pada 20 Maret 2025, menjalani 2 laga kandang melawan Bahrain dan Tiongkok pada tanggal 25 Maret dan 5 Juni 2025, dan tandang ke Jepang pada 10 Juni 2025.